Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Baik. Oke. Ini sekalian ya. Kita akan berbagi praktik baik mengenai jurus 1. Kemarin mungkin Ibu Ira sudah menjelaskan 7 jurus, mungkin secara sekilas saja. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan jurus 1. Tahu apa jurus 1? Iya, kenali potensi. Nah, nanti kita melaksanakan pembelajaran ini, ketika ada teman kita yang bisa menjawab, salam, namanya salam hebat. Oke? Kalau saya bilang salam hebat, ada tahu nggak? Oh, ada. Salam hebat. Hebat, hebat. Memang hebat. Keren gitu. Oke, bisa? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Salam hebat. Hebat, hebat. Memang hebat. Keren. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya supaya kita lebih mengenal lagi tentang 7 jurus BK hebat. Gimana kalau kita siap-siap untuk nyanyi dan berjoget bareng? Setuju? Setuju, silakan berdiri. Oke, DJ MC. Ada yang murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan apa? Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Yeay, teman-teman. Oke, baiklah kawan-kawan, kita mulai aja ya. Jurus 1, kenali potensi. Oke. Sebelumnya, saya mau nanya nih ke kawan-kawan. Biasanya kalau memberikan layanan informasi kali kelas, biasanya memakai metode apa? Biasanya ada yang bisa menjawab? Boleh menanda metode apa biasa dalam di kelas? Apakah ceramah? Yang lain Ibu Ai? Bermain. Bu Ai biasa metode
ya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, barulah kita layanan informasi kita masukkan konsep-konsepnya. Kalau misalnya nanti mau menggunakan fasilitas kita di siswa di kelas, kalau misalnya mau menggunakan gaya belajar aja boleh, mau menggunakan bahasa Majemuk aja boleh, mau menggunakan riasek aja pun boleh, tergantung kita nanti bagaimana posisi kita di kelas nanti, gimana yang kita gunakan ya. Nah ini karena kita praktik baik, jadi kita jelaskan semua, yaitu ada kecerdasan majemuk, ada gaya belajar, ada pengenalan minat dan bakat, ada terampil menerapkan asesmen yang sederhana, ada mengidentifikasi potensi minat bakat, ada menginterpretasi hasil asesmen, dan mengintegrasikan data asesmen. Lalu yang terakhir dari angka adalah aplikasi, di mana nanti dari hasil asesmen itu kita praktikkan kembali. Dan yang terakhir di aplikasi itu adalah kita bagaimana praktik dari penggunaan AMK tadi ya. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, tetapi kita juga harus bagaimana mengaplikasikannya nanti ke siswa. Oke, next. Selamat datang para pendekat. Nah, jadi buat kamu semua pendekat ya, karena kita akan melalui jurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, sekarang kalian kembali pada program telaga air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, dan mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Kita ada berapa perjalanan? 7 sampai bulan apa? Maret, April. Dan hati-hati tergelincir. Nah, oke kawan-kawan, di sini partner saya Adriadi sudah mensetel tes riasek yang barusan saya kirim di grup MGBK, boleh dibuka. Buka dulu tesnya yang riasek terakhir ya. Nanti pilih nama bapak ibu. Kita tes dulu. Yang form tes minat bakat riasek. Kita coba dulu. Modifikasi oleh teman saya Pak Adriadi. Yuk, tepuk hebatnya yuk. Tepuk hebat. Silakan tes dimulai dari sekarang. Oke, Oke mulai. kawan-kawan, Adi boleh jelaskan Adi di sini ya, udah selesai semua ya. Jadi di situ hasilnya contohnya dia Liza ya. Liza ini Ini kan. punya 3 top 3 yang ada di Liza, yaitu pertama sosialnya. Nanti kita akan bahas apa itu riasek. Sosialnya, investigatifnya, sama konvensionalnya. Nah ini dari Ibu Liza. Di sini ternyata Bu Liza SIC-nya tadi tinggi, dan Bu Liza adalah orang yang mempunyai gaya belajar dan pengembangan kolaboratif learning ya. Terus karir utamanya di sini direkomendasi adalah sosial dan investigatif. Ya Bu Liza ya. Jadi total siswa atau total guru BK sekarang ini 21 orang. Terus dominannya tipe S, sosial. Sesuai ya dengan pekerjaan kita sebagai guru BK ya, udah jelas. Terus kita di sini bisa lihat rata-rata kayak Cici, bisa dilihat nih. Cici yang paling tinggi A-nya. Cici di sini A-nya tinggi artistiknya, S-nya sosial. Cici kreatif dan imajinatif, dan sosialnya peduli dan komunikatif. Itu Cici. Ibu Emma ternyata paling tingginya sosial, jelas ya Bu Emma ya. Buktinya anak-anak di sekolah kuliahnya, nah salah satunya itu ya Bu. Terus yang lagi ya, Fitra sosial. Emma kelihatan. Tidak diragukan sosialnya apalagi kelas. Ya, Nia. Ternyata dia dibuat sosial walaupun dia. Ya.
sekolah kawan-kawan. Oke, potensi yang kawan-kawan punya misalnya kayak tadi dibilang sosial, investigatif, sama misalnya konvensional gitu ya. Bagaimana hasil asesmen membantu, jelas membantu dalam menjalani karir. Seru nggak belajar angka? Seru ya? Lagi simpel, ada yang nulis. Saya minta tolong dong, Ade Vira datang maju depan untuk membacakan hasil refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama yaitu potensi apa saja yang Anda kenal dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi tadi. Kebetulan tadi dari hasil riset tadi saya termasuk tipe sosial walaupun cuma 96%. Jadi saya termasuk tipe yang sosial di mana saya menyukai hal-hal yang berkaitan dengan membantu orang lain. Keren kan? Kemudian yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Tentunya sangat membantu karena potensi itu sudah ada dalam diri saya sendiri. Kemudian setelah saya mengetahui tipe bakat saya seperti apa, itu sangat membantu saya dalam menjalani pekerjaan saya. Dan yang terakhir, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Tentunya ketika kita mendapatkan hasil asesmen yang akurat, maka kita dapat memanfaatkannya sebagai acuan pemberian layanan, salah satunya perencanaan karir khusus kelas 12. Terima kasih. Hebat, memang hebat, keren. Oke, dari SMA lanjut gimana? Oke, lanjut ya. Nah, sebenarnya ini ada videonya tapi 4 jam. Karena ini apa lanjut dari kita ya. Next. Nah, ini ada nanti kita sambung katanya nanti ya, kita ambil dulu. Kita sekarang udah masuk ke tadi A, udah sekarang K lagi. Yaitu urgensi asesmennya. Untuk urgensi asesmen di deskripsi mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Ya, potensi yang didapatkan dari dalam diri dan yang didapatkan sekarang. Lalu indikator pengukurannya analisis gap melalui triangulasi data. Kalau itu kalau menggunakan urgensi asesmen. Kalau tes riset yang kita lakukan sekarang, deskripsinya itu pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Nah, indikatornya, indikator pengukurannya, skor dominan pada 6 dimensi tadi ya, RIASEC K. Terus kalau komponen multiple intelijensi, identifikasi modalitas belajar murid-murid, yaitu kecerdasannya. Terus indikator pengukurannya profil kecerdasan dalam kategori. Nah, yang terakhir ada gaya belajar. Deskripsinya penyesuaian strategi pembelajaran sesuai dengan preferensi kognitifnya. Lalu 3 gaya belajar yang diukur ya. Nah, apa itu intelijensi yang kecerdasan? Disebutkan kecerdasan jika dia melakukan perilaku yang bagus yang baik secara berulang. Ada juga yang secara berulang masalah. Tetapi kalau kecerdasan ini bukan masalah, tetapi memang yang dia punyai dari dalam diri dia yang bisa dilakukan secara berulang tapi dengan yang baik. Lalu dia memiliki kreativitas yang tinggi, tidak pasti orang cerdas seperti itu. Lalu dia mampu memecahkan permasalahan baik yang ada di dalam diri dia maupun di dalam diri kawan-kawannya atau orang lain. Nah, itulah disebut cerdas. Oke, kawan-kawan bisa lihat ya di sini. Bapak siapa yang namanya ya? Pak Bambang Sutejo. Oke kawan-kawan, sambil mengerjakan, saya akan sedikit menjelaskan kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan dia dalam berbahasa, misalnya dalam bahasa asing, atau misalnya dia pada berpidato, MC dan segala macam. Lalu kecerdasan logis matematis, ya biasa ya matematika berarti dianya tinggi ya, seperti itu. Interpersonal, bagaimana dia mampu memiliki kecerdasan yang berhubungan dengan orang lain. Dan intrapersonal, bagaimana dia mempunyai kecerdasan untuk mengerti sama dirinya sendiri. Lalu kecerdasan naturalis, dia cerdas dalam hidup di alam. Kecerdasan kinestetik, kecerdasan dalam dia bergerak, melakukan aktivitas seperti di luar, kita lihat anak-anak sedang bermain bola. Lalu kecerdasan visual spesial seperti arsitektur, gitu
gitu ya, yang bisa melukis, bisa menggambar, bisa desain yang gambar-gambar itu. Lalu ada kecerdasan musikal sebenarnya, kalau di sini nggak ada. Dia yang jelas sudah bisa bernyanyi atau bermain musik, dan yang terakhir tambahan kecerdasan moral atau eksistensial, yaitu di mana dia mampu mengerti bagaimana dia harus menempatkan dirinya dan dia bersikap di depan dengan orang lain dalam hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Misalnya di sekolah dia harus beretika yang baik, nah itu juga termasuk kecerdasan. Nah tadi kan saya ada bagikan dua. Yang satu yang kota-kota kecil itu sebenarnya untuk kawan-kawan mengisi pengertian dari kecerdasan tersebut, dan yang kota besar itu kawan-kawan tuliskan kecerdasan apa aja yang kawan-kawan miliki. Bisa dipresentasikan sehingga kawan-kawan yang sudah selesai. Terus ini di bawah, nah itu juga banyak macam-macam tes yang bisa kawan-kawan lakukan. Lalu dalam pembelajaran itu ada namanya pembelajaran tradisional dan terdiferensiasi. Nah yang tradisional ini satu cara untuk semua murid. Mungkin zaman kita sekolah kebanyakan seperti itu ya. Tetapi kalau sekarang banyak sekali cara pembelajaran yang dilakukan bisa dengan sesuai dengan minat dan bakat pada si murid. Sama kayak kita memberikan AKPD. Di situ kan terlihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan siswa yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran ya, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang zaman dulu tradisional fokus pada kurikulum semata. Kalau zaman sekarang seperti tadi bisa sesuai dengan pengembangan kurikulumnya dari diri murid. Jadi AKPD itu memang udah pas banget gitu. Lalu yang ketiga ada produk belajar seragam. Ya, lalu kalau sekarang sesuai dengan potensi yang dimiliki murid. Dan tradisional dengan dulu murid itu cenderung pasif, hanya mendengar. Mungkin kawan-kawan tentu ada sekolahnya kita bisa melihat dari siswa kita, dari siswa tadi kita sudah tes biasa, karena itu realistis. Artinya dia mempunyai artis atau fisik yang nyata, pekerjaan yang mereka dilakukan dan lain. Lalu dinilai keseluruhan dia mempunyai analisis tinggi. Lalu dia I-nya adalah yaitu seniman, penulis aktor, S-nya peduli dan sosial, berpunyai sifat yang peduli dan komunikasi tinggi. Lalu E-nya kreatif, dia cocok menjadi pemimpin atau bos sebenarnya. Lalu ada profesional, orang yang cukup dan teliti, produktif dari sebuah jadi kita praktek bagaimana kawan-kawan menggunakan tadi apakah ada aplikasi berperan sebagai guru, ada murid dan murid. Nah nanti ketika di sekolah kawan-kawan bisa secara langsung memanggil siswa dengan menanyakan apa yang kecerdasan apa yang dimiliki tadi sebuah tes, lalu menanyakan ekskul apa yang cukup dan profesional. Untuk saat ini kita bertanya. Terima kasih. Mana jalannya ya semua? Dia lebih suka dari saya. Oke kawan, tadi kawan sudah bermain peran. Saya minta satu orang observator untuk maju depan untuk menunjukkan bagaimana hasil observasi dari teman kita yang sebagai guru dan siswa. Boleh Bu Dewi menunjukkan? Tepuk tangan dulu Bu Dewi. Pengamatan saya tadi dari jadi dari yang saya amati
untuk kamu itu seperti ini loh. Kemudian arahannya di sini gitu, termasuk juga kayak ekstra serta profesi di masa depan. Jadi dari yang saya amati, saya sampaikan terkait dengan pengamatan saya dari konselor